Perkenalkan, nama saya Antonius Tumorang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 1, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama itu makna hak dan kewajiban warga negara. Sebelum itu, apa sih hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi bersifat universal, tidak berpengaruh status kewarganegaraan seseorang, akan tetapi hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Hak asasi bersifat universal, tidak berpengaruh status kewarganegaraan seseorang, akan tetapi hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Misalnya, setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hanya hak warga negara Indonesia saja. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Masuk ke bagian kedua, yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban antar warga negara untuk tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya kepada orang lain. Contoh kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang bersifat dalam sila kedua ini diantaranya memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Berikut melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Ketiga pula, sila persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat, seperti hak mengembangkan budaya untuk memperkaya budaya nasional. Sila ketiga mengamatkan kewajiban setiap warga negara untuk sanggup dan rela berkorban untuk bangsa dan negara, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mencerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat mencerminkan partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Sila keempat mengamatkan setiap warga negara untuk yang pertama itu mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap mengambil keputusan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima, mengamatkan setiap warga negara untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Contoh berikutnya, suka bekerja keras. Bagian terakhir itu ada kasus hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat
menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara. Misalnya kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Hal itu dapat disebabkan program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Contohnya sikap egois atau selalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang terakhir, ada penyalahgunaan teknologi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya Antonius Tumorang. Saya ucapkan selamat siang.